Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Afelian Bahtiar. Halo Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat muda. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Afelian Bahtiar, mahasiswa Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, semester 4 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah katekese. Ini katekese ini berupa digital karena memang saya membuat katekese ini sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester. Pada kesempatan hari ini saya akan berbicara mengenai Injil Sinoptik. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke Injil Sinoptik, perlu kita ketahui bahwa ada 4 Injil. Nah, satu Injilnya yaitu Injil Yohanes, dan yang ketiganya adalah Injil Markus, Matius, dan Lukas. Itu disebut sebagai Injil Sinoptik. Nah, mengapa disebut Injil Sinoptik? Karena dalam ketiga Injil ini terdapat persamaan dan perbedaan. Nah, kata sin dan optik ini kan persamaan, dan di situ disebut sebagai Injil Sinoptik. Nah, tetapi banyak para ahli yang mengatakan bahwa Injil yang paling tertua itu adalah Injil Markus. Nah, ini di dalam tradisi Katolik pun juga dipercayai bahwa Injil yang paling tertua ini adalah Injil Markus, karena di dalam Injil Markus itu mengapa itu disebut sebagai Injil yang tertua? Karena di dalam Injil Markus ini banyak kalimat-kalimat langsung atau kalimat dialog yang disampaikan oleh Yesus secara langsung. Berbeda dengan Injil Matius dan Lukas, di situ lebih reflektif atau lebih diceritakan secara naratif setiap perikopnya. Maka itu yang disebut kenapa Injil Markus ini disebut sebagai Injil yang paling tertua. Nah, di sini saya tidak akan berbicara mengenai Injil Markus, tetapi saya akan berbicara mengenai Injil Matius, karena memang saya tertarik pada perikop yang ada di dalam Injil Matius. Bahwa memang di dalam ketiga Injil ini banyak perumpamaan-perumpamaan atau banyak ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus, berbeda dengan Injil Yohanes yang di situ tidak terdapat perumpamaan tetapi lebih kepada sifat teologis. Misalnya di Injil Yohanes itu ada roti hidup, lalu ada air sumber hidup. Tetapi di Injil Sinoptik, khususnya di Matius, Lukas, dan Markus itu ada perumpamaan-perumpamaan. Tetapi yang saya ambil di sini adalah tentang perumpamaan tentang gandum dan ilalang yang ada di Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Di situ ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya, di situ di judul kitab Fitnya seperti itu. Sebelum masuk ke dalam perumpamaan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Injil Matius, bahwa Injil Matius ini ditulis sekitar tahun 80 Masehi. Nah, ini ditujukan untuk para jemaat dan kelompok-kelompok Yahudi. Karena memang penulisnya ini fokus untuk menyampaikan kepada jemaat dan kelompok Yahudi zaman itu. Lalu sifatnya ini lebih kepada ajaran dan pelayanan Yesus di bidang penyembuhan dan pengajaran, ya, karena di sini banyak sekali Yesus ini menyampaikan perumpamaan. Sebetulnya perlu kita ketahui bahwa perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini adalah berkaitan dengan kerajaan Allah. Karena memang Yesus ini ingin menggambarkan kerajaan Allah itu lewat perumpamaan-perumpamaan. Di Injil Matius sendiri ada beberapa perumpamaan, seperti perumpamaan tentang seorang penabur, lalu perumpamaan tentang biji sawi dan ragi, lalu ada perumpamaan tentang harta terpendam dan lain-lain, perumpamaan tentang pukat. Lalu Yesus juga di situ juga ada mukjizat-mukjizat, seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi banyak sekali tentang perumpamaan atau ajaran-ajaran yang ingin disampaikan oleh Yesus. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil satu perikop yang untuk kita dalami bersama, yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Baik, saya akan bacakan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir,
nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, dan anak-anak muda semuanya, di dalam perikop yang baru saja kita dengarkan, di sini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang gandum dan ilalang, di mana kita bisa tahu gandum dan ilalang ini tumbuh bersama di dalam ladang si tuayan itu. Nah, kita bisa menggambarkan bahwa gandum ini adalah kita diskusikan saja, misalkan sebuah sifat. Gandum ini merupakan yang baik, sedangkan lalang ini yang jahat. Di situ ketika seorang penabur itu menaburkan gandum, lalu pada malam hari ketika orang-orang itu tertidur, di situ juga ada orang penjahat yang menaburkan ilalang. Lalu di situ kita bisa lihat ketika gandum itu mulai tumbuh dan berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan?" Si pekerja-pekerja ini bertanya kepada tuannya bahwa bukankah benih baik yang ditaburkan di ladangnya, tapi kenapa ketika hari esoknya atau hari ketika tumbuh itu juga lalang itu juga ikut tumbuh? Nah, si pekerja-pekerja itu bertanya pada si tuan itu, tetapi tuan itu menjawab, "Dari mana lalang itu jatuh? Seorang musuh yang melakukannya." Di sini kan terlihat jelas bahwa lalang itu disebut sebagai musuh yang jahat. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Nah, si hamba-hamba atau pekerja-pekerja dari tuayan ini bertanya pada tuannya, "Apakah kami harus mencabut lalang itu agar tidak tumbuh bersama gandum?" Lalu ia berkata ini yang disebut adalah bagaimana tuayan itu tadi, "Jangan, sebab ketika kamu mencabut gandum itu, mencabut lalang itu, gandum itu juga akan tercabut." Nah, ini maksudnya apa? Ketika si pekerja-pekerja atau hamba yang mencabut ilalang-ilalang yang tumbuh di antara gandum itu, maka gandum itu juga akan tercabut. Dan itu sama saja ketika gandum itu tercabut dan sedang mulai tumbuh, itu ketika dicabut lalang, maka gandum juga tercabut dan akhirnya tidak akan membuahkan hasil apapun. Nah, itulah gambaran bagaimana gandum dan ilalang itu. Nah, sekarang kita ambil refleksinya, Bapak Ibu dan teman-teman anak muda, kita ambil refleksinya dari perumpamaan gandum dan ilalang ini. Misalkan ada seorang yang mungkin ketika dalam kehidupan itu melakukan sifat-sifat kebaikan. Nah, itu seperti gandum ini kan ingin ditaburkan di ladang itu biar tumbuh berbulir dan berbuah untuk bisa menjadi kebutuhan pokok bagi orang-orang. Tetapi lalang ini kan menjadi musuh. Artinya di dalam kehidupan ini ada orang yang baik, tapi ada juga orang yang jahat. Nah, itu
menggambarkan bagaimana gandum dan ilalang itu yang disebut sebagai baik dan jahat, gandum dan ilalang. Nah, sekarang kita ambil refleksinya dari sini. Ini di ayat 30 ya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, dari perikop ayat 30 ini refleksi yang sungguh mendalam, Bapak Ibu dan teman-teman. Ini refleksi yang sungguh mendalam karena apa? Di situ dijelaskan bahwa gandum-gandum yang tumbuh itu disendirikan dengan ilalang. Artinya, ketika nanti pada waktunya akhir zaman, manusia ini kan ada yang baik, ada yang jahat. Ketika di akhir zaman nanti akan terpisah atau akan dipilah nanti. Bagaimana orang yang mungkin jadi orang yang jahat lalu itu akan pada akhir zaman akan kalau kita dalam kepercayaan kita umat Kristiani kan itu ada api pencucian ya. Bagaimana ketika orang itu sudah tiada atau sudah wafat, maka akan masuk ke dalam api pencucian, di mana api pencucian itu untuk menyucikan bagaimana orang itu akan diterima di surga atau di kerajaan Allah. Begitu juga tentang gambaran perumpamaan tentang ilalang dan gandum ini, bagaimana Yesus ingin mengajarkan kepada kita semua, murid-muridnya, bahwa kerajaan surga itu seumpama butir gandum atau butir ilalang itu tadi yang ditaburkan oleh seorang penabur ini tadi, dan ditaburkan oleh seorang musuh yang menaburkan ilalang tadi. Bagaimana kerajaan surga itu ketika nanti kita pada akhir zaman kita akan dikumpulkan dan orang yang jahat akan langsung masuk ke dalam surga, kerajaan surga. Orang yang baik nanti akan langsung masuk ke dalam kerajaan Allah atau bersatu dengan Yesus di surga, dan orang yang jahat akan dipisahkan untuk menerima api pencucian, seperti yang kita ketahui dalam ajaran Katolik bahwa ketika orang yang sudah meninggal itu akan menerima api pencucian. Begitu juga refleksi yang bisa kita ambil dari perumpamaan tentang gandum dan ilalang ini tadi. Bagaimana kita belajar untuk menjadi seorang yang mungkin bisa saling mengasihi antar sesama. Di sini juga diajarkan bagaimana kita juga bisa memilah bagaimana apa yang baik untuk kita dan kita contoh, lalu apa yang buruk dan tidak baik untuk kita contoh. Bagaimana kita bisa belajar dari kehidupan kita, dari pengalaman-pengalaman kita sehari-hari bertemu dengan sesama kita. Kita bisa belajar di situ tentang bagaimana kita bisa mengolah hidup kita untuk semakin bisa lebih dekat dengan Tuhan dan juga untuk bisa lebih baik dan mengasihi terhadap sesama kita. Nah, itulah yang bisa kita refleksikan dari perikop perumpamaan tentang lalang di antara gandum dari Injil Matius ini tadi, dan kita dengarkan dan kita bisa merefleksikan. Nah, kita semua berharap bahwa kita semakin diteguhkan oleh iman kita akan Yesus Kristus. Kita juga semakin percaya bahwa Yesus Kristus akan memberikan kehidupan kekal kepada kita, dan kita bisa belajar dari perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus, bagaimana Yesus menggambarkan kerajaan surga, dan dari situ semoga kita semakin sadar untuk bisa semakin menghidupi nilai-nilai Kristiani dan menjadi terang dan garam bagi dunia dan semua orang. Amin. Sekian dari katekese pada hari ini. Semoga katekese membawa perubahan dan dampak yang signifikan bagi kehidupan kita di masa mendatang. Sekian dan terima kasih. Berkah.